Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah ibadah istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak dibatasi oleh pelipat gandaan pahala 10-700 kali. Pahala puasa bisa terbatas sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, nilai puasa di sisi Allah akan sangat bergantung pada kualitasnya. Semakin puasa berkualitas, semakin tinggi juga nilainya di sisi Allah. Sebaliknya, puasa yang kualitasnya sekadar menahan lapar dan haus, ia tidak bernilai apa-apa di sisinya. Dengan puasa, marilah kita tunaikan puasa dengan sebaik-baiknya, sehingga benar-benar menjadi puasa berkualitas. Nah, bagaimana caranya agar puasa kita berkualitas? Yang pertama, agar berkualitas, puasa kita harus ikhlas. Tak hanya puasa, bahkan seluruh amal akan ditentukan niat yang menjadi syarat diterimanya amal ini. Sesungguhnya seluruh amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan puasa Ramadan berupa ampunan atas dosa-dosa yang terlalu juga hanya diberikan pada orang yang puasanya dilandasi keikhlasan. Rasul juga berfirman, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama minadz dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa agar puasa berkualitas. Puasa itu harus sah, artinya kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, yakni makan atau minum dengan sengaja. Jika seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, itu tidak akan membatalkan puasanya. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Barang siapa didesak muntah, ia tidak diwajibkan mengqadha, tetapi siapa yang menyegah muntah hendaklah ia mengqadha. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Hakim. Yang ketiga, mengeluarkan sperma, baik karena mencium istrinya atau hal lain di luar bersetubuh dan mimpi. Jika bersetubuh, ia terkena kafarat. Jika karena mimpi, maka tidak mempengaruhi puasanya. D. Meniatkan berbuka. Karena niat merupakan rukun puasa, maka niat berbuka berarti membatalkan puasanya. Yang selanjutnya adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia, ikhlas, serta meninggalkan hal yang membatalkan puasa. Yang selanjutnya adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa sia-sia. Ikhlas serta meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa saja tidak cukup untuk membuat puasa kita berkualitas. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia. Rabbi sholli laisa lahu min shiyamihi illa ju'un. Yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Yaitu dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menjaga emosi kita agar tidak marah dan tidak berdusta. Memperbanyak amal sholih selama Ramadan di saat kita meninggalkan hal yang haram dan tidak bermanfaat. Pada saat yang sama kita memperbanyak amal sholih pada saat berpuasa, seperti memperbanyak tilawah Al-Quran, berzikir kepada Allah, salat sunnah, tafakur, mengkaji ilmu-ilmu agama, memperbanyak infak, dan lain sebagainya.
Rasulullah dan para sahabatnya sangat mengerti tentang keutamaan Ramadan dan bagaimana memperbaiki kualitas puasa mereka. Karenanya dalam kesempatan istimewa ini mereka memperbanyak amal sholih. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kualitas kita sendiri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.